Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryo Nur Salim dengan NIM 12070700107 dari Prodi Teknik Elektro kelas Elektro C. Kali ini saya akan membahas bab mengenai elektromagnet dan juga elektromekanik, hasil kesimpulan dari buku milik Zuhal yang berjudul Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya. Langsung saja, yang pertama adalah elektromagnet. Medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron, maka pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis fluks dan dinyatakan sebagai simbol. Ini adalah simbol fluks dalam besaran Weber. Kemudian, besaran kerapatan medan magnet dinyatakan dengan banyaknya garis-garis fluks yang menembus suatu luas bidang tertentu dan mempunyai simbol. Ini ada kerapatan fluksi dalam Weber. Kemudian, intensitas medan magnet disebut juga sebagai kuat medan dan dinyatakan dengan besarnya fluks sepanjang jarak tertentu. Mempunyai simbol. Seperti ini, kerapatan fluksi dalam Weber per M kuadrat. Kemudian, kerapatan medan B maupun kuat medan H merupakan besaran vektoris yang mempunyai besaran dan arah. Yang besarnya B sama dengan mu H, di mana ini adalah permeabilitas dalam Henry per meter atau H per M. Permeabilitas pada ruang bebas atau udara punya nilai material seperti besi, dan nikel mempunyai permeabilitas yang relatif lebih tinggi dari biasanya. Disebut sebagai material yang mempunyai karakteristik ferromagnet. Nah, besaran flux juga dapat dinyatakan dengan seperti ini. Di mana dA adalah unsur luas. Apabila seperti pada gambar di samping, suatu sumber tegangan V mengalirkan arus listrik melalui suatu kumparan dengan jumlah lilitan N, maka pada inti besi atau core akan ditimbulkan suatu kuat medan. Selanjutnya ada induksi tegangan hukum Faraday. Faraday adalah suatu hukum tentang induksi elektromagnetik yang lahir dari seorang fisikawan dan kimiawan asal Inggris bernama Michael Faraday. Induksi elektromagnet pertama kali ditemukan dan diselidiki oleh Faraday. Kala itu pada tahun 1831, Faraday melakukan suatu percobaan tentang bagaimana medan magnet menginduksi arus listrik. Suatu magnet memiliki medan magnet yang digambarkan sebagai garis-garis fluks magnet yang muncul dari kutub selatan ke kutub utara magnet. Faraday menemukan bahwa perubahan fluks magnet menghasilkan gaya gerak listrik. Apabila medan magnet berubah terhadap waktu, akibatnya arus bolak-balik yang terbentuk sinusoid. Suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan. Hubungan ini dinyatakan oleh hukum Faraday. Kemudian konsep rangkaian magnet. Arus listrik yang dialirkan melalui pengantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitannya, dikalikan dengan besaran arus. Ampere dan turni ini dikenal sebagai gaya gerak magnet atau GGM, dan dinyatakan dengan notasi seperti ini. Gaya gerak magnet atau GGM adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan fluks di sekitar cincin toroidal. Gerak fluks di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa fluks tersebut. Kemudian ada intensitas medan magnet, hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell, menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Pada proses konvensi energi, intensitas medan magnet hukum Ampere.
Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell, menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Dalam proses konversi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak berputar, seperti transducer atau motor, pada ini besinya atau core akan terdapat celah udara. Melalui celah udara ini berlangsung proses konversi energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai dasar elektromekanik. Konversi energi listrik elektromekanik. Ini ada gambar di mana konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya dari energi mekanik energi listrik generator berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari suatu sistem ke sistem lainnya sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan kembali menjadi energi sistem lainnya. Energi listrik minus rugi tahanan. Energi mekanik minus rugi gesekan plus energi tersimpan pada medan magnet plus sigma rugi yang menyertainya atau dalam bentuk diferensial seperti ini. Di atas telah diterangkan bahwa energi yang diubah dari satu ke lain sistem akan disimpan sementara pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya dan secara matematika dinyatakan oleh persamaan diferensial. Ini ada DWF untuk aksi motor. Pada hal tersebut, hanya berlaku ketika proses konversi energi sedang berlangsung. Artinya, berlaku untuk keadaan dinamis yang transient. Untuk keadaan tunak, di mana flux merupakan harga yang konstan, maka DWF sama dengan 0, dan DWE sama dengan DWM. Kemudian gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh D, memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B, maka perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif ialah seperti rumus di bawah ini. Dan dari hukum Faraday diketahui bahwa gaya gerak listrik atau GGL adalah gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh D memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B, maka perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif ialah seperti ini. Dan sesuai dengan hukum Faraday diketahui bahwa gaya gerak listrik, maka E sama dengan gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh D memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B, maka perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif ialah seperti rumus di bawah ini. B per ds. Dari hukum Faraday diketahui bahwa gaya gerak listrik atau GGL adalah seperti ini. Maka dari itu, E adalah sama dengan B per V. Karena daya gerak listrik ini, gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh D, memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B,
Maka perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif ialah seperti rumus di bawah ini, B per ds. Dari hukum Faraday diketahui bahwa gaya gerak listrik atau GGL ialah E sama dengan dV per dt. Maka E sama dengan B per V. Aya daya gerak listrik ini ditentukan oleh aturan tangan kanan dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah yang saling tegak lurus, menunjukkan masing-masing arah V, B, dan juga E. Bila konduktor tersebut dihubungkan dengan beban, seperti misalnya suatu tahanan, maka pada konduktor tersebut mengalir arus yang menjauhi kita dan digambarkan dengan simbol ujung belakang anak panah. Sedangkan arus yang mendekati kita digambarkan dengan simbol ujung anak panah depan. Kemudian selanjutnya ada kopel. Arus listrik yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar F sama dengan BI. Arah gaya ini ditentukan oleh tangan kiri dengan jempol tunjuk jari tengah yang saling tegak lurus, menunjukkan masing-masing arah F, B, dan I. Persamaan FBI merupakan prinsip sebuah motor, di mana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Bila jari-jari motor adalah R, bila jari-jari rotor adalah R, kopel yang dibangkitkan adalah menjadi seperti ini. T sama dengan F kali R sama dengan BI per R. Perlu diingat bahwa pada saat gaya F dibangkitkan, konduktor bergerak di dalam medan magnet dan seperti diketahui akan menimbulkan gaya gerak listrik yang merupakan reaksi atau lawan terhadap tegangan penyebabnya. Agar proses konversi energi listrik menjadi energi mekanik dapat berlangsung, tegangan sumber yang harus lebih besar daripada gaya gerak listrik lawan. Kemudian ada mesin dinamik elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang diputar, disebut rotor, dan bagian yang diam disebut stator, di mana rotor dan stator terdapat celah udara. Seperti pada gambar di samping ini, sebuah serat stator, mesin dinamik elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar, disebut rotor, dan bagian yang diam, disebut stator, seperti gambar di bawah ini. Dan di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Pada gambar di samping, stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu, dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor atau kumparan. Seperti pada gambar di samping ini yang saling dihubungkan. Kumparan yang terletak pada setiap alur rotor tersebut perlu saling dihubungkan dengan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi atau GGL yang lebih besar. Pasangan kumparan A min A atau di sebelah kiri merupakan dua konduktor A dan minus A yang dihubungkan seperti pada gambar kanan. Kumparan A minus A tersebut bila diputar dengan arah berlawanan jarum jam akan membangkitkan tegangan yang arahnya mendekati kita pada konduktor A dan menjauhi kita pada konduktor minus A. Dengan demikian, tegangan yang dibangkitkan berubah-ubah arahnya setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik atau arus AC. Untuk mendapatkan tegangan arah DC diperlukan penyearah yang disebut komutator dan juga sikat. Nah, berbeda dengan mesin arus searah, kumparan medan mesin sinkron terdapat pada bagian yang berputar atau rotor, sedang kumparan jangkarnya merupakan bagian yang diam atau stator. Arus medan dialirkan ke rotor melalui cincin. Kumparan medan mesin sinkron akan berbentuk seperti kutub atau sepatu, silent, atau berbentuk silinder. Mesin induksi asinkron mempunyai kumparan medan pada stator. Dan karena mesin ini menggunakan prinsip imbas elektromagnet, maka kumparan rotor akan dibangkitkan gaya gerak listrik atau GEL. Selanjutnya, interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamik dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antar medan magnet stator dan rotor, yaitu F sama dengan BI.
Seperti diketahui, arus listrik atau I pada persamaan di atas akan menimbulkan fluks juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan fluks akibat arus listrik atau I dinyatakan dengan B, sedang kerapatan fluks akibat kumparan medan adalah B, maka dapat dituliskan seperti ini, di mana sudut antara kedua sumbu medan magnet B, T dan juga BS disimbolkan interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamik dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antara medan magnet stator dan rotor, yaitu F sama dengan BI. Seperti diketahui, arus listrik atau I pada persamaan di atas akan menimbulkan fluks juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan fluks akibat arus listrik dinyatakan dengan B, sedang kerapatan fluks akibat kumparan medan adalah B, maka dapat dituliskan seperti ini. Sudut delta dikenal sebagai sudut koppel atau sudut daya dengan harga maksimumnya, delta 90 derajat, dengan menganggap BR dan BS sebagai fungsi arus rotor dan arus stator. Persamaannya sehingga menjadi T sama dengan KI F IS sin delta. Pembahasan di atas menjelaskan bahwa terjadinya koppel dapat dianggap sebagai adanya interaksi antara dua medan magnet atau antara dua arus. Selanjutnya, distribusi fluks. Suatu mesin sinkron dengan kumparan medan 4 kutub, kumparan jangkarnya terdiri atas dua kumparan yaitu A1 minus A1 dan A2 minus A2. Kedua kumparan tersebut bila dihubungkan secara seri akan berbentuk seperti gambar di samping. Kerapatan fluks B yang ditimbulkan akibat berputarnya kumparan medan akan membentuk simbol sinusoid terhadap ruang. Perlu diperhatikan bahwa bentuk sinusoid di sini adalah sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu, sehingga distribusi fluks B terhadap ruang digambarkan sebagai terlihat pada gambar ini. Kemudian derajat listrik. Pada mesin 4 kutub seperti gambar sebelumnya, terlihat bahwa setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan 2 siklus penuh, atau dengan kata lain 360 derajat per putaran mekanik sama dengan 720 derajat per putaran listrik. Oleh karena itu, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Theta E sama dengan P per 2 theta M, di mana P adalah jumlah kutub, theta E adalah sudut listrik, dan theta M adalah sudut mekanik. Selanjutnya, frekuensi. Dari persamaan theta E sama dengan P per 2 theta M diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan yang dihasilkan, mesin telah menyelesaikan P per 2 kali putaran. Oleh karena itu, frekuensi gelombang tegangan adalah F sama dengan P per 2 kali N per 60, di mana N ini adalah rotasi per menit atau RPM. Dan N per 60 merupakan rotasi per detik. Kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik lazim dinyatakan dengan NS sama dengan 120 F per P. Jadi, misalnya untuk generator sinkron yang bekerja dengan frekuensi 50 C per S akan mempunyai jumlah kutub P.2. Kecepatan berputar mesin tersebut adalah NS sama dengan 120 dikali 50 per 2. Sehingga hasilnya adalah 3000 RPM. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila materi saya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.